Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita sama-sama melihat sebuah film dari salah satu channel YouTube rohani, yaitu Servant of Christ, gitu ya. Channel ini saya cukup suka, banyak sekali memberkati saya. Di sini adalah pemberitaan firman Tuhan oleh seorang muda yang saya sendiri tidak terlalu kenal, karena tidak ada nama, tidak ada keterangan apa-apa. Jadi dia tidak mencari popularitas atau nama dari channel YouTube-nya, tetapi ini cukup banyak memberkati kita, gitu ya. Sebentar kita akan lihat salah satu videonya, judulnya Jesus Wants You, gitu ya. Dia keluarkan 26 Oktober 2021, itu ya. Sayangnya ini dalam bahasa Inggris, jadi nanti saya akan coba terjemahkan sebisa saya. Di akhir mungkin saya akan coba bantu untuk kasih penjelasan tentang hal ini, gitu ya. Seperti biasa, channel videonya saya sertakan dalam deskripsi, jadi kalau Anda tertarik menonton lebih banyak lagi mengenai video dari Servant of Christ ini, Anda bisa lihat link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita akan nonton videonya sebentar ya. There is a difference between seeking Christ to fulfill your purpose. Ada suatu perbedaan di antara mencari Yesus dan untuk mencapai apa yang kita cari. And seeking Christ just to purely seek Him, to see Him, to know Him. Mencari Kristus adalah benar-benar bertujuan untuk mengenal Dia, untuk lebih dalam mengenal Dia. Tidak semata-mata kita mau mencari apa yang kita inginkan. You can work so much, you can evangelize so much, you can pray so much, yet your heart can feel so empty and so void. Kita mungkin bisa melakukan penginjilan dengan sangat banyak, kita bisa bekerja dengan sangat banyak dalam pelayanan, tetapi ada saat-saat di mana hati kita merasakan kosong karena kita terpisah jauh dari Tuhan. Kita tidak mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Feeling far distant away from the Lord. There was a time when I felt so empty and void, when I was working so hard for the Lord. Dia bercerita ada saatnya dia merasa sangat kosong, pada saat dia justru sedang bekerja keras, sedang banyak bekerja untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, justru dia merasakan hatinya kosong. And I realized that it was because I was missing the whole point. I was missing Christ Himself, this depth with Him. Saya menyadari bahwa sebenarnya saya kehilangan sesuatu yang paling penting. Saya kehilangan Kristus itu sendiri, gitu ya. Kedekatan dengan Dia itu yang saya hilang. I was working so much, but I didn't know that He desired me. Saya bekerja dengan sangat banyak, saya melayani dengan sangat banyak, tetapi saya tidak mengetahui bahwa sebenarnya Kristus merindukan saya. I didn't know that to Christ, He wanted me more than my work, my ministry. Saya tidak tahu kalau bagi Kristus, bagi Dia sebenarnya bahwa Dia lebih menginginkan saya ketimbang pekerjaan atau pelayanan saya. We want to be fishers of men, and the Lord calls us to be fishers of men. However, remember, Jesus Christ brings the fish. Memang dalam firman Tuhan Allah menetapkan kita menjadi penjala ikan, penjala manusia. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesuslah yang membawa ikan-ikan itu, gitu ya. Fishes that the net cannot contain, Christ can bring them. But what He requires from us is that we will be with Him completely, that our Kristus yang membawa ikan-ikan itu sampai jalannya penuh dan hampir robek. Dan itu semua terjadi karena Kristus yang melakukan itu semua. Kita hanya bisa menjadi penjalanya, tetapi semuanya itu datang dari Kristus. Dan itu hanya bisa terjadi, Kristus require, Dia menginginkan supaya kita benar-benar completely, benar-benar sepenuhnya bersama-sama dengan Dia. being will be completely His. Seluruh keberadaan kita sepenuhnya punya Dia. Fellowship with Him. Kita ada dalam persekutuan dengan Dia dalam ketaatan. That our soul, the depth of our soul will be completely His, no one else's. Di dalam jiwa kita seluruhnya hanyalah ada Kristus, tidak ada yang lain. And I missed the whole point that Jesus was looking at me and He Saya kehilangan bagian yang paling penting ini, bahwa Kristus memperhatikan saya, Dia mencari saya. desired me more than anything else that I was doing for Him. Dia lebih merindukan saya lebih daripada apapun yang saya lakukan buat Dia.
Jiwa saya seluruhnya Yesus inginkan. I laid down my ministry, I laid down my work, and then I saw that I cannot live with Christ. Kemudian saya kesampingkan pelayanan saya kesampingkan pekerjaan saya, dan saya melihat bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Kristus. All my works, they were meaningless if Jesus was not with me. Semua yang saya kerjakan sama sekali tidak ada artinya kalau Yesus Kristus tidak ada bersama dengan saya. As he says, I will never forsake you. Seperti yang dia bilang bahwa saya tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kamu. That word sounded so sweet. Suara itu terdengar sangat indah di telinga saya. And even if I do greater works, even if I gain a victory, Bahkan sekalipun saya melakukan satu hal yang lebih besar, atau sekalipun saya mendapat suatu kemenangan besar, if Christ is not with me, everything, jika Kristus tidak bersama dengan saya, semuanya itu tampak sia-sia. for the sweetest word to my soul was Christ saying, I will never leave you. Suara yang paling indah bagi jiwa saya pada saat Kristus berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. I am with you. Saya bersama denganmu. Then I fell down before the Lord. Kemudian saya berlutut di depan Tuhan, berdoa, My Lord, I cannot live without you. If you are not with me, everything, Lord, I do not need it. I do not. Saya berlutut dan berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak bersama saya, maka semua yang saya lakukan tidak artinya. Yang tidak ada artinya, semua yang saya perlukan hanyalah Engkau. Want it. Saya tidak menginginkannya. Man of God, Reputasi di depan manusia, great works, Lord. pekerjaan yang luar biasa, Oh God, they're not worthy of anything. tidak ada artinya sama sekali They're not with you. jika Engkau tidak bersama dengan aku. We will stand before the Lord at the end. And no matter how much works we did, Pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Kristus, dan tidak peduli berapa banyak yang sudah kita lakukan, tidak peduli berapa banyak profesi nubuatan yang sudah kita buat, prophecies we made, no matter how much demons we cast, tidak peduli berapa banyak setan yang sudah kita usir. we have to ask a question. Pada akhirnya dia akan bertanya satu pertanyaan pada kita sendiri. Jesus, did I love you with all of my heart and my strength? Pertanyaan yang pada akhirnya kita harus tanyakan pada diri kita sendiri adalah, Yesus, apakah aku benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hati dan segenap kekuatanku? In this earth I walked, and did I walk with you? Apakah selama aku di dunia ini aku berjalan bersama dengan Engkau? Apakah aku mengasihimu, Tuhan? That broke me, and when I came to that point, Itu menghancurkan saya, dan pada saat ada di titik ini, I was filled. pada akhirnya saya merasakan sukacita. All our strength and our power comes from Christ. Semua kekuatan dan tenaga kita datang dari Kristus. Dan apa yang Dia cari dalam diri kita, itu hanyalah diri kita sendiri. It's just you. He wants you. Dia menginginkan He will kamu. give you the strength to work for Him. Dia memberikan padamu kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dia ingin bersama-sama dengan engkau, hanya denganmu, to be with you. It's just you. To be with you. To have fellowship with you. Untuk mempunyai persekutuan denganmu, dalam satu ikatan kasih denganmu. Can you believe that Jesus wants everything of us? Bisakah kamu percaya bahwa Yesus menginginkan segala sesuatu dari kita? And He delights when we say, you are the breath that we breathe. You are everything. Dan dengan penuh kerinduan Dia berkata bahwa engkau segalanya bagiku. So do not let the mission, your calling, your dreams, Jadi jangan biarkan segala misi, segala panggilan, segala mimpi-mimpi kita to take you away, menjauhkan kita daripada Tuhan itu sendiri. because what you truly seek is in Christ. Karena apa yang sebenarnya kita cari adalah pribadi Yesus itu sendiri. The creation of this world is groaning right now, waiting for the revealing of the sons of God. Semua ciptaan di dunia ini sedang sakit bersalin, menentukan menunggu penyataan daripada anak Allah. Sons of God are those who are led by the Spirit. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh. The sons, the children Kita of God. adalah anak-anak Allah. We did not receive the Spirit
of slavery. Kita tidak menerima roh perbudakan, ketakutan, We can call God Abba Father. tetapi kita bisa memanggil Allah Aba, We're Bapa. children of God. We live differently from the world. Karena kita anak Allah, maka kita hidup yang berbeda dengan dunia. We're separated from the world. We walk as mindset of Christ. We walk in a new clothes. Kita berjalan dengan pola pikir Kristus. Kita berjalan dengan pakaian yang baru. Our children of God. Because karena kita anak-anak Allah. We were unclean people. Tetap ingat bahwa kita sebenarnya orang berdosa. We were not clean. Kita bukan orang-orang yang suci. Make us clean with His blood. Tetapi Yesus menyucikan kita dengan darahnya dan Dia menyucikan kita setiap hari. Therefore, do not lose the time. That you just pure Karena itu jangan kehilangan waktu untuk benar-benar berada dengan Kristus dan hanya menginginkan Dia saja. just adore Him alone. Sembah Dia You. karena apa yang Dia inginkan hanyalah kita. Iya. Biarkan kita tetap merindukan Dia. Thank you, Lord. You increase our hunger. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat Only worship. membuat kami semakin merindukan-Mu. Sebagai satu-satunya our only wish, sebagai satu-satunya keinginan kami, oh Tuhan, semua yang ingin kami inginkan biar kami bisa mengasihi-Mu. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Until the end. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amin. Oke, saudaraku, itu videonya. Waktu saya nonton video ini, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan yang saya pernah bahas beberapa lama yang lalu, kalau nggak salah sebelum COVID. Bagaimana waktu itu saya membahas tentang quality time with God, bahwa pada dasarnya sebenarnya yang Allah cari dari kita itu bukan semata-mata adalah pelayanan kita. Yang Allah cari dari kita bukan semata-mata buah-buah yang kita hasilkan. Betul, Allah mencari itu, Allah merindukan itu, Allah merindukan jiwa-jiwa yang kita bawa. Tetapi terlebih dari semuanya, yang paling utama yang Allah rindukan adalah kita sendiri, gitu ya. Kitalah yang Dia tebus, kitalah yang Dia cari untuk Dia bersekutu dengan kita, dan Dia boleh menyatakan seluruh kasih-Nya kepada kita, gitu ya. Apa yang kita lakukan semuanya semata-mata akan menyenangkan Tuhan, tetapi ketahuilah bahwa yang paling Allah cari dalam kehidupan ini, dalam segala sesuatu adalah kita sendiri, gitu ya. Dalam video yang pernah saya bahas, yang saya bilang tadi judulnya Quality Time with Christ, di sana saya juga mengabarkan tentang satu hubungan antara suami dengan istri. Adalah sesuatu hal yang menyenangkan apabila seorang suami datang sewaktu-waktu bertemu dengan istrinya dan dia membawa satu hadiah, dia membawa sesuatu, dia bawa bunga, dia bawa hadiah, apapun, tentunya itu sesuatu hal yang menyenangkan. Tetapi terlepas dari apapun juga, yang paling dirindukan oleh pasangan itu adalah pribadi dari pasangannya itu sendiri, bukan semata-mata dari hadiah-hadiahnya. Begitu juga dengan Kristus dengan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatu untuk pelayanan, tetapi pernahkah kita meluangkan waktu pribadi untuk bersama-sama dengan Kristus? Dan itu yang tadi dijelaskan banyak oleh servant of Christ ini. Bagaimana dia bilang dia sudah melakukan pelayanan, dia sudah melakukan segala sesuatu, tetapi dia kehilangan whole point-nya. Dia kehilangan hal yang paling utama, yaitu bahwa Kristus merindukan dia sendiri. Gitu ya. Mungkin kita lihat sedikit ayat firman Tuhan di dalam Mazmur, Daud sendiri pernah mengatakan satu ayat dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan itu menjadi satu gambaran kerinduan seorang Daud, bagaimana dia merindukan Tuhan, bagaimana dia mencari bahwa Tuhan itulah yang menjadi kerinduan dia sesungguhnya. Dan itulah sebenarnya juga kerinduan Tuhan dengan kita. Dia sebagai mempelai pria, dia sangat merindukan ada bersama-sama dengan kita, dia merindukan ada waktu bersama-sama dengan kita, dan dia bersekutu dengan kita, dia bisa menyatakan kasihnya, dia bisa mencurahkan isi hatinya, dan itu menjadi kerinduan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang kita anggap hal yang rohani, tetapi justru kita meninggalkan Tuhan dan kita menjauh dari Tuhan. Gitu ya. Saya punya kesaksian sedikit. Oke, saya punya kesaksian sedikit, saudaraku. Biasa dulu waktu saya dibina oleh pembimbing saya punya seorang kakak rohani, jadi kita berdua biasanya dibimbing oleh seorang pembina. Pada sekali waktu pembimbing rohani kita buat pertemuan bertiga, gitu ya. Kemudian pembimbing rohani saya bertanya kepada kita berdua, waktu itu pertanyaannya sederhana. Menurut kalian apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita?
gitu ya. Terus kita secara spontan, saya dengan kakak rohani saya secara spontan kita akan menjawab yang prioritas adalah pelayanan, gitu ya. Dan pada waktu itu kita masing-masing memang sedang sibuk dalam pelayanan, gitu ya. Bahkan sampai bisa dikatakan bahwa gereja bukan lagi menjadi rumah kedua, tetapi gereja menjadi rumah pertama. Karena saya secara pribadi lebih sering berada di gereja ketimbang berada di rumah sendiri, gitu ya. Semua kegiatan kita ikutin, semua pelayanan kita ikutin. Saya melayani, pegang di perpustakaan, pegang pelayanan kedukaan, untuk melayani kebaktian penghiburan. Kita pegang bagian penginjilan, kita pegang pelayanan anak-anak remaja, dan semua kegiatan kita pegang, dan kita menjadi sesuatu hal yang sibuk sekali, gitu ya. Sampai yang tadi saya bilang, orang tidak melihat kita lagi sebagai gereja itu rumah kedua, malah itu dianggap sebagai rumah pertama. Saya punya baju segala macam yang saya sengaja taruh di gereja, kita mandi, makan semua di sana, gitu ya. Dan pada saat pembimbing rohani kita bertanya apa yang menjadi prioritas kalian, kita dengan bangganya menganggap bahwa itu jawaban kita sudah benar, bahwa yang menjadi prioritas kita adalah pelayanan, gitu ya. Tetapi pada waktu itu pembimbing rohani saya mengoreksi itu, gitu ya. Dan itu cukup membuat kita terkejut, kita berdua cukup terkejut, gitu ya. Dan kemudian dia ngasih tahu bahwa yang terutama bukan itu sebenarnya. Seringkali kita berpikir bahwa pelayanan itu menjadi sesuatu yang paling prioritas, gitu ya. Yang dianggap bahwa itu harus dinomorsatukan. Padahal sebenarnya yang jadi prioritas yang pertama itu bukan pelayanan. Yang prioritas pertama itu adalah pribadi Tuhan sendiri, gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu kegiatan, tetapi kita tidak punya waktu untuk justru menghampiri Tuhan, gitu saudaraku. Jadi seringkali kita salah menentukan prioritas, tetapi yang terpenting justru adalah Allah sendirilah yang kita harus cari, gitu ya. Itu menjadi satu prioritas, bagaimana kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan. Tuhan itulah yang menjadi prioritas kita, bagaimana kita meluangkan waktu dan bersekutu dengan Tuhan dan mencari kehendak Dia. Seringkali kita berpikir bahwa semua pelayanan itu kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Betul, Tuhan disenangkan dari sana, tetapi jangan lupa bahwa yang terutama dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Dalam video yang saya buat berapa lama yang lalu, yang saya bilang tadi judulnya Quality Time with God, di sana saya mengambil ilustrasi tentang Maria dan Marta, gitu ya. Dan salah satu yang menarik pada Maria dan Marta itu bagaimana Maria tidak melakukan apa-apa, tetapi dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan Yesus katakan bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, mudah-mudahan dari ini yang sederhana ini kita bisa sama-sama melihat bahwa Tuhan merindukan Anda dan saya. Dia menebus Anda dan saya sebagai milik kepunyaannya. Dan Dia rindu bersekutu dengan Anda dan saya. Dia rindu bertemu dengan kita setiap saat. Dia rindu mencurahkan kasih-Nya. Dia rindu mencurahkan isi hatinya. Dia rindu supaya kita semakin dekat dengan Dia dan semakin mengenal Dia. Itu ya, segala pelayanan, segala cita-cita, segala ambisi, segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan tidak boleh membawa kita jauh dari Tuhan. Justru itu semua harus membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Ingat, yang menjadi prioritas hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itulah yang harus kita cari, Tuhan itulah yang harus kita kenali. Gitu ya. Dalam firman Tuhan di dalam Amos, kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan di Amos. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jelas kata Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, gitu ya. Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Saya tidak akan jelaskan kota-kota ini satu-satu, saudaraku. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap, gitu ya. Lanjutannya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jelas aku. Jadi Tuhan menyuruh kita yang terpenting adalah carilah Tuhan, kenalilah Dia, bersekutu dengan Dia, ketahui isi hati Tuhan dan membuat kita semakin mengenal Dia. Dalam Filipi 3 ayat 10 Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jelas aku. Dari ini semua kita ingin sama-sama melihat, mari minta kepada Tuhan satu kerinduan untuk semakin mengenal Dia. Minta kepada Tuhan bahwa kekristenan bukan soal aktivitas atau kegiatan rohani atau sebuah kesibukan, gitu ya. Tetapi kekristenan bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, kekristenan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, dan itulah yang Tuhan cari dan itulah yang Tuhan rindukan, gitu ya. Tadi dalam video yang tadi dijelaskan bagaimana seringkali kita berpikir bahwa Tuhan menetapkan kita sebagai penjala manusia, betul. Tetapi ingat bahwa sebenarnya ikan-ikan itu semua Tuhan yang berikan. Bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan itu Tuhan yang panggil. Setiap orang yang kita layani, setiap orang yang datang di hadapan kita untuk kita layani, itu semata-mata karena Tuhan yang panggil. Jadi prioritas kita, marilah kita mencari Tuhan. Prioritas kita, marilah kita lebih dekat pada Tuhan, lebih bersekutu dengan Tuhan.
dan selebihnya Tuhan akan percayakan banyak perkara bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, hanya kita mencari sesuatu yang kita anggap ini menjadi sesuatu hal yang rohani. Tetapi sebenarnya kita kehilangan bagian yang terpenting, yaitu pribadi Allah sendiri. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.